Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Hai anak-anakku kelas 1 SD nomor 3. Jumpa lagi bersama Pak Tris. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 1, untuk hari ini Pak Tris ingin melanjutkan materi yang minggu lalu sudah Pak Tris sampaikan, yaitu tentang menggunakan komputer. Jadi materi adalah pada bab 4 ya. Jadi tolong buku kalian persiapkan dan bersiap-siap untuk mendengarkan, menyimak ya. Baik, untuk lanjutan materi kita yaitu tentang menggunakan komputer. Kemarin kita sudah sampai pada bagian yang C ya. Kita akan memulai bagian yang C, yaitu menggunakan keyboard. Bukunya dibuka. Menggunakan keyboard ada pada halaman 56, silahkan dibuka. Baik anak-anakku, silahkan kalian perhatikan. Menggunakan keyboard, perhatikan gambar keyboard seperti ini ya. Nah sekarang kegunaan keyboard. Kegunaan keyboard adalah untuk mengetik huruf, angka, dan simbol ya. Jadi keyboard ini digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol. Nah kemudian gambarnya keyboard tadi sudah Batis sampaikan tadi ya, seperti ini ya. Jadi kalian perhatikan pada keyboard ini kalian akan mendapatkan banyak sekali tombol-tombol ya. Nah nanti akan dijelaskan pada ini pembahasan berikutnya ya. Perhatikan ya. Terus akan menjelaskan bagian-bagian dari keyboard, macam-macam tombol pada keyboard. Yang pertama adalah tombol huruf. Jadi tombol huruf adalah seperti ini ya. Jadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kalian tentunya sudah hafal huruf ya. Jadi A sampai Z. Akan tapi di keyboard ini hurufnya tidak urut ya. Artinya tidak dari A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi ini tersusun seperti ini ya. Baik, untuk yang kedua yaitu tombol enter. Tombol enter mana? Tombol enter ini ya. Jadi tombol enter ada di sini. Kemudian yang ketiga, tombol angka. Tombol angka itu ada dua macam. Bagian atas, bagian kanan ini namanya numlock ya, ataupun tombol numeric, bukan numlock, maksudnya angka. Yang kanan dan juga ada yang di atasnya huruf ya, itu yang tombol angka. Terus yang keempat ada tombol panah. Tombol panah ada 4 ya. Panah atas, panah bawah, panah kiri, dan panah kanan ya. Itu adalah tombol panah. Kelima ada tombol spasi. Tombol spasi seperti ini, letaknya ada di sini. Tombol yang paling panjang ya, tombol spasi. Terus berikutnya tombol caps lock ya, tombol caps lock ini ya. Gunanya apa nanti akan dijelaskan pada halaman berikutnya ya. Ini tombol caps lock. Kemudian tombol delete. Delete itu ada sebelahnya enter ini. Ini tombol delete. Terus berikutnya ada tombol backspace. Nah ini backspace ya, dekatnya enter. Ini enter ya. Ini backspace. Terus yang ke-9 ada tombol shift. Tombol shift ada 2, shift kiri dan shift kanan ya. Tapi fungsinya sama ya, akan dijelaskan. Baik, itu beberapa tombol, ada 9 tombol yang Pak Tris kenalkan di sini ya. Sebenarnya masih banyak lagi tombol-tombol yang ada di sini ya. Namun kita membahasnya 9 saja dulu. Baik, kita lanjut. Sekarang Pak Tris akan menjelaskan tombol huruf. Tombol huruf gunanya untuk mengetik huruf ya. Pasti kalian sudah tahu semuanya. Jadi huruf itu dimulai dengan A,
B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, tadi Pak sudah menyampaikan tombol huruf di keyboard itu tidak urut, tidak tertata atau tersusun urut, tapi memang seperti itu ya. Itu untuk tombol huruf. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah tombol enter. Jadi tombol enter ini digunakan untuk apa? Untuk membuat baris. Nah, untuk membuat baris baru. Baris baru itu maksudnya adalah, contohnya ini tombol enter misalkan ya, ini berada pada baris, yang ini aja, baris pertama atau baris satu. Terus untuk menuju ke baris kedua maka di enter, tekan enter gitu ya, nanti akan berada di bawahnya. Itu namanya membuat baris baru. Terus yang ketiga adalah tombol angka. Tombol angka digunakan untuk mengetik angka ya, pasti namanya tombol angka, jadi untuk mengetik angka. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, itu adalah tombol angka. Baik. Dan tombol panah. Tombol panah ada 4. Yang pertama adalah tombol panah atas untuk memindah kursor ke atas ya, jadi ketika berada di sini misalkan mau berpindah, kursornya ada di sini, maka ditekan panah yang ke atas. Itu adalah fungsi dari tombol panah atas. Terus yang kedua tombol panah bawah, ini kebalikan dari tombol panah atas ya, ini adalah untuk memindah kursor ke bawah. Kemudian tombol panah kiri untuk memindah kursor ke kiri ya. Kemudian tombol panah kanan untuk memindah kursor ke kanan ya, seperti itu. Itulah fungsi dari tombol panah. Kemudian yang kelima ada tombol spasi atau spacebar ya. Tombol spasi ini digunakan untuk memberi jarak antar huruf atau kata ya. Jadi misalkan seperti ini maksudnya jarak, tombol spasi. Nah ini artinya setelah tombol ini kan ada jarak, ini yang menggunakan spasi atau spacebar tadi, cara memisahkannya ya, atau memberi jarak antar huruf. Baik, jadi tombol spasi adalah tombol yang paling panjang ya, jadi tombol yang paling panjang di keyboard adalah tombol spasi ya. Baik, berikutnya tombol caps lock. Tombol caps lock gunanya untuk mengetik huruf besar ya, jadi pada tadi sudah ditunjukkan tombol caps lock itu untuk mengetik huruf besar. Ketika caps locknya ditekan maka akan mengunci. Ketika kalian mengetik di keyboard maka ditampilkan di layar huruf besar semua. Nah setelah caps lock ditekan, nah untuk kembali ke huruf kecil maka ditekan caps lock lagi atau caps locknya dimatikan ya. Jadi untuk mengaktifkan itu tekan caps lock, untuk mematikan juga ditekan caps lock. Jadi kalian bisa melihat ketika caps lock ditekan apa yang terjadi ya, ketika mengetik di keyboard dan ditampilkan di monitor. Baik, nomor 7 tombol delete. Tombol delete gunanya untuk menghapus karakter atau menghapus huruf atau angka ya yang berada di kanan kursor. Jadi ini contohnya, kalian kalau akan menghapus huruf R di sini, maka letakkan kursor di ini, di O ya, belakangnya O, nanti tekan del, nanti R-nya hilang. Kalau misalkan ditekan di huruf L di sini, belakang depannya L, berarti L-nya hilang ya. Itu fungsinya delete, menghapus karakter atau angka atau huruf yang berada di kanan kursor. Berikut tombol backspace. Nah ini kebalikan dari tombol delete. Kalau tombol backspace berguna untuk menghapus huruf atau angka yang berada di kiri kursor. Nah, jadi ketika kalian berada di huruf belakangnya huruf E ini, maka ketika ditekan backspace maka huruf E ini akan hilang ya, dan seterusnya. Kalau kliknya satu kali atau tekan satu kali maka satu huruf yang hilang, kalau dua kali ya seterusnya gitu ya. Baik, untuk tombol yang terakhir yang ke-9 yaitu tombol shift. Tombol shift digunakan untuk mengetik simbol. Simbol itu seperti apa? Jadi simbol itu seperti tanda ya ataupun gambar ya, nanti akan Batis tunjukkan contohnya. Baik,
Nah, ini contohnya seperti itu. Ada tanda seru, ada add ini namanya. Ini tanda seru, ini tanda add. Kemudian tagar, kemudian dolar, ada persen, pangkat, dan bintang, nah, kurung buka kurung tutup, kemudian minus, plus, dan lain-lain. Itu namanya simbol, ya. Nah, seperti itu. Baik, akan Patrice tunjukkan cara menggunakan keyboard, ya. Kita nanti akan menggunakan program Wattpad, ya. Nah, ini tombol-tombol yang ada pada keyboard sesuai dengan fungsinya. Coba Patrice klik ini, ya. Sekarang kalian perhatikan. Sekarang ini kita hapus, ya. Sekarang Patrice akan menunjukkan gunanya tombol huruf, akan mengetik huruf. Jadi mengetik huruf yang ada di keyboard ini kita ketik, misalkan nama kalian, misalkan siapa, ini huruf kecil lagi ya, Arman, misalkan begitu, ya. Kemudian, nah tadi untuk berpindah ke baris berikutnya menggunakan tombol enter. Nah, ini berpindah, ya. Misalkan Cynthia, misalkan Cynthia, dan seterusnya. Ini adalah huruf ada dua macam. Tadi ada huruf yang kecil ini, kemudian ada huruf besar. Kalau huruf besar kita harus menggunakan tombol caps lock dulu, ya. Seperti ini. Misalkan seperti ini, Ervan. Misalkan. Nah, ini kan hurufnya besar karena Patrice tekan caps lock tadi, ya. Nah, seperti itu. Itu untuk huruf. Dan untuk angka itu dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini tombol angka. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tombol ini, apa namanya, yang untuk mengetik simbol, yaitu tombol shift. Tombol shift ini ada di keyboard, ada dua, shift kanan, shift kiri. Nah, contohnya Patrice akan menulis tanda seru yang ada di angka 1, shift ini, ya, 2, tagar, dolar, mana, pangkat, dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah yang namanya simbol, ya. Seperti itu cara menggunakan keyboard, ya. Dan untuk menghapus, Patrice tadi menyampaikan kalau kita akan menghapus di sebelah kanannya kursor, misalkan ini ditekan, diklik di sini, ya. Kursor adalah yang menyala, klik ini. Patrice tekan tombol delete, maka yang huruf T ini hilang. Tekan lagi, I-nya hilang, menjadi Cina. Nah, ini kita tekan Cin, gitu, ya. Ini kalau menghapus huruf di sebelah kanannya kursor. Dan kalau menghapus huruf di sebelah kiri kursor, kita gunakan tombol backspace. Backspace ada di atasnya, enter, backspace, ya. Patrice pakai backspace ini. Nah, yang terhapus adalah yang di sebelah kirinya kursor. Begitu, ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa mau japri Patrice, ya. WA boleh juga, Telegram juga bisa, ya. Jadi kalau kalian merasa kurang paham, belum jelas, ya silahkan bisa menghubungi Patrice, gitu, ya. Baik, kita kembali ke layar. Ya, selesai. Jadi itu, ya. Jadi Patrice sudah selesai menyampaikan materi untuk bab 4 ini tentang menggunakan keyboard. Baik, tugas kalian pelajari buku TIK bab 4. Kemudian seperti biasanya Patrice sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, ya. Terima kasih yang sudah subscribe, ya. Patrice sampai di sini dulu untuk penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Patrice mohon maaf. Patrice akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.